Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Sugeng enjang sedaya kadang kinasih kula nggih. Khususipun kadang kinasih kula ingkang wonten ing Putra Rama Pamungkas. Nih, saya ada pertanyaan lagi dari kadang Surabaya ya. Beliaunya tanya tentang aras. Iya. Ini Pak Agus kok bilang apa? Pak D kok bilang beliaunya ini kayaknya bukan anak-anak. Iya, benar. Beliaunya ini sudah sepuh ya. Usianya hampir 65-an. Tanya sama saya seperti itu. Bagi seorang putra waya Pak D ya. Apa pendapat mereka itu tentang aras? Lah, kalau dari namanya aja aras arsi itu kayaknya ya bahasa Arab ya. Itu ajarannya saudara kita yang muslim. Lo memang di Kabupaten Kaluran nggak ada, lo ada. Tapi kita ngomongnya bukan aras, itu namanya palungguan, palungguan, palungguan Paseban Jati. Ya. Palungguan pun Paseban Agung, ya Paseban Agung atau palungguan ya. Palungguan itu kalau bahasa Indonesianya ya tempat duduk gitu. Ya, Pak D berarti secara nggak langsung Pak D bilang kalau aras itu atau arsi itu tempat duduk. Iya, itu tempat duduk. Tempat duduk yang bagaimana Pak D lah ya itu. Tempat duduk yang bagaimana itu nanti jenengan lihat sendiri. Ya, itu wajar ya. Kan dari dulu saya sudah bilang, itu saya dapatkan dari intisarinya mantra agung Paweling. Ya, siji-siji, loro-loro, telonono yang saya sebut dengan wadah, wiji dan wujud ya. Wadah, nah ini ya. Wiji terus wujud ya. Sekarang kalau ada makhluknya, terus nggak ada tempatnya, terus makhluk itu mau jenengan taruh di mana? Gitu ya, masih akal ya. Ada makhluknya tapi nggak ada tempatnya, berarti iya. Ono makhluknya tapi nggak ono dunia. Ada makhluknya tapi nggak ada dunianya. Iya. Ono makhluknya tapi gak ono papan panggonane lah. Terus si makhluk ini mau jenengan taruh di mana? Nah, ini loh. Pun sebaliknya, kalau ada dunianya, ono papan panggonane, terus makhluknya gak ono lah. Terus sing manggoni papan dunia itu siapa? Sing lenggahe papan panggonan itu sopo gitu loh. Jadi antara dunia dan makhluknya, papan panggonan karo sing lenggahe iku kudu ono. Makanya ada istilah wadah sama wiji. Ono wadah, ono wiji nih. Lah itu nanti pasti akan menimbulkan berbagai macam wujud yang ya, baru. Nah, gitu loh, nggih. Ya. Ngoten nggih? Nah, sekarang kita balik ke tadi ya. Ke aras atau palungguan. Dalam hal ini beliaunya itu mengarah kepada palungguanipun asmo sejati. Ya, saya tahu sebenarnya beliaunya itu mau tanya itu gitu loh. Cuma dikasih kembangan dulu masalah ke aras, masalah ke itu ya. Ya. Intinya itu beliaunya itu mau tanya palungguannya asmo sejati itu di mana sih Pak? Gitu loh ya. Terus saya tanyakan kenapa kok jenengan tanya semacam itu, kok larinya ke palungguannya itu. Karena beliaunya juga pelaku kunci ya, seorang putra Romo ya, pelaku kunci kadang putra Romo. Di situ ada kata bekso beksani dan bekso rekso, gitu loh. Bedanya apa? Terus siapa yang bekso beksani dan siapa yang bekso rekso? Terus di mana juga palungguannya pun asmo sejati itu. Ini bukan menurut saya ya, ini bukan menurut saya. Menurut papan kang tanpa tulis, menurut ya sesuatu yang sudah dikitabkan. Ya. Yang disebut dengan palungguanipun asmo sejati. Kan dulu saya pernah bilang, ya, di situ ada 3 alam ketuhanan. Ya,
Sebenarnya manusia itu kan adalah bayangan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, aku adalah pusat dari segala galanya, dan manusia, khususnya manusia itu adalah bayangan daripada wujudku. Makanya saya nggak heran ya kalau di saudara kita yang muslim ada kalimat man arofa nafsahu itu ya. Kalau orang itu sudah bertemu dengan dirinya, berarti dia sudah bertemu dengan Allah Tuhannya. Ya di sini pun juga sama ya. Di sini pun juga sama. Dan ini ya, yang jadi masalah sama mbahnya ini kan bab masalah Palungguan pun asmo sejati itu tadi ya. Kita balik lagi ke sana ya. Ada kan? Ya. Ada yang namanya alam Janaloko yang ada di cakra jantung di sini ya. Ini ulu hati. Arasnya manusia itu di sini. Ada juga alam Indroloko ini ya, 4 ini ya. Dan juga alam Guru Loko ini, titik hotspot, titik lineal atau titik hotspot tengah-tengahnya otak manusia itu. Itu otak yang menghubungkan manusia itu dengan alam keilahian, ke alam ketuhanannya. Di situ Mbak duduknya Palungguan pun asmo sejati. Jadi intinya Asmorogo ya, atau si Jabang Bayi ini itu harus dituntun dengan asmo sejatinya dan juga harus dipayungi dengan asmo sejatinya. Makanya dalam kodrat garis pinastennya ya, kodrat garis pinasten itu kenyataan ya betul iya, atau kodrat yang sudah menjadi kenyataan nggak bisa dilawan. Yang namanya bayi lahir itu pasti didahului dengan air ketuban ya. Atau kalau istilahnya orang Jawa kakang kawanya. Kemudian si bayi itu keluar atau putro itu keluar, setelah itu baru ari-arinya ya. Itu kodrat garis pinasten dan itu tidak bisa dijadikan ajaran karena kenyataannya ya memang asmo sejati itu yang mengikuti gitu loh. Asmo sejati itu yang mengikuti. Asmo sejati yang satu itu yang menjadi tetekene, ya, menjadi panuntunnya. Ya. Asmo sejati yang satunya itu yang menjadi pengayomannya atau payungnya. Ya. Yang satu pasti jadi tekannya, yang satu lagi jadi payungnya. Ini sanepan ya. Ya, jangan dicocok-cocokkan sama itu. Ya. Saya cuma mau tahu bagaimana caranya jenengan bisa paham apa yang saya jelaskan. Saya nggak berani terlalu vulgar menjelaskan itu tadi. Kalau jenengan mau tahu persis ya seperti biasa ya, di hashtag saya nanti tak kasih nomor telepon saya. Jenengan telepon tak jelaskan yang jelas. Maksudnya apa? Intinya itu. Jadi asmo sejati yang satu itu yang jadi tuntunannya, yang satu lagi jadi pinayungannya, dengan satu lagi itu yang rekso ya. Makanya asmo sejatinya Putro itu yang beksom-beksani itu ya asmo sejati yang putih sama yang hitam itu yang beksom-beksani. Kalau jenengan mau tahu beksom-beksani itu apa sih Pak? Beksom-beksani itu bareng-barengi gitu. Jadi kemanapun si Putro ini ya, Asmorogo ini bergerak ya pasti yang namanya asmo putih dan asmo yang hitam itu tadi pasti bareng-barengi ya, pasti menyertai dia gitu. Dimana yang putih itu yang menjadi penuntunnya karena dia letaknya di depan, dan yang satunya lagi itu jadi ya pengayomannya, letaknya di belakang yang mayungi gitu. Jangan digambarkan kayak orang jalan dikasih teken sama dikasih payung ya, jangan digambarkan kayak begitu ya. Itu sanepan, itu tinggal bagaimana jenengan memahaminya gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau mbahnya kemarin sudah tak kasih tahu gitu ya, mbahnya paham, oh maksudnya gitu ya. Nah itu yang beksom-beksani ya. Yang bareng-barengi si Putro itu ya itu.
Terus kalau yang beksa reksa itu sedulur papate. Makanya habis beksa reksa terus beksa-beksani. Habis paweling pasti yang mijil asmo. Di situ letaknya. Palungguhanipun asmo sejati. Ya. Kalau jenengan mau tahu persis asmo sejati itu yang bagaimana ya telepon saya aja. Ya. Kok bisa yang satunya itu bekso-beksani, yang satunya itu bekso-rekso? Ya memang ada dua. Memang ada dua. Di kitab Pambukorosonya Kanjeng Romo pun juga dituliskan begitu. Jadi jenengan harus paham siapa yang bekso-beksani dan siapa yang bekso-rekso. Nah caranya bekso-beksaninya itu kayak gimana, caranya bekso-reksonya itu kayak gimana, nah itu kan ada gitu loh. Jadi maksudnya Pak D itu adanya itu ada bagaimana caranya itu, iya. Kembali lagi ke sana, kan intinya di situ ya. Karena semuanya yang ada itu kan sebenarnya tidak lepas daripada ya kunci itu tadi. Makanya kalau sampai ada orang ngomong bahwa kunci itu bisa dipakai apa aja asal jenengan tahu caranya, ya ini yang saya maksud. Jenengan tahu nggak bagaimana caranya saudara empat itu bekso-rekso ngereksani jenengan? Caranya seperti apa? Nah ini loh, yang jenengan harus tahu. Dan bagaimana juga asmo sejati jenengan? Ya. Asmo kembar itu tadi ya, yang putih sama yang hitam itu. Ya. Nah, putih sama hitam itu pun juga jangan jenengan gambarkan, oh berarti itu ada yang hitam, ada yang putih, kayak ini ya, kayak ini. Ya, jangan ya kayak kain poleng ini ya. Kayak dua ruah bineda, enggak kayak begitu. Itu kan simbol aja. Apa bentuknya itu hitam. Asmo sejati yang bekso-beksani, yang satunya bentuknya putih, nanti jenengan mikirnya ke arah sana. Bukan seperti itu ya. Nah ini loh ya, yang kadang nom kita itu bingung sendiri itu kan di situ. Itu kalau nggak ada yang menjelaskan secara rinci, gamblang, ya bingung terus gitu loh. Iya Pak De, saya juga seperti itu ya. Selama bertahun-tahun ini saya bingungi terus masalah itu. Yang satunya asmo sejati itu kok warnanya putih, yang satunya kok warnanya hitam. Terus ada yang bilang itu asmo kembar, ada yang bilang itu loro-loro niku wis atunggal. Lah itu yang saya bingung itu atunggalnya yang kayak gimana gitu. Kembarnya itu yang kayak gimana. Kalau kembar kenapa yang satu putih yang satu hitam? Harusnya kembar itu kan dua-duanya hitam, dua-duanya putih gitu. Terus letaknya itu pun juga sama. Apa betul letaknya itu di cakra jantung berarti di sini? Apa betul letaknya di cakra mahkota berarti di sini? Itu kan enggak. Itu kan sebenarnya sanepan aja. Kadang sepunya jenengan pakai istilah seperti itu untuk memudahkan ya, untuk memudahkan apa sih? Memudahkan wejangan ya. Supaya jenengan itu nggak bingung pakai bahasa yang kayak begitu ya. Ya di situ itu repotnya itu di situ ya. Makanya mbaknya ini bilang sebenarnya kalau kita rasakan, kita renungkan itu sama repotnya Pak. Kita pakai bahasa Arab, kita itu nggak ngerti artinya apa, wong itu bahasa mancanegara. Nah kalau kita pakai ajaran ya atau pelajarannya atau wejangannya leluhur kita, ya kita juga bingung karena semuanya itu serba sanepan. Iya, semuanya itu kan sasmito. Ya kalau sasmitane alam, jenengan bisa renungkan. Kalau sasmitane gaib, ya sama dengan di Al-Quran kan. Kalau ayat-ayat itu masih berbentuk ayat Muhammad, jenengan nggak perlu kiai, nggak perlu gus, nggak perlu habib, nggak perlu apa ustadz, jenengan bisa memahami. Karena ayat-ayat Muhammad itu gampang dipahami. Selama jenengan masih normal gitu aja ya. Kalau jenengan abnormal ya saya nggak tahu. Kalau jenengan normal pasti jenengan tahu maksudnya apa. Tapi kalau sudah menyangkut ayat-ayat Muhammad, ya, yang sifatnya itu subhat ya, remang-remang ya, nggak jelas ini maksudnya gimana. Ya jenengan butuh guru tuntunan. Jenengan butuh guru tuntunan. Nggak bisa jenengan ngomong seenaknya. Maksud dari perkataan itu apa? Ya sama dengan itu ya. Jadi benar ya.
mbahnya tadi itu tanyanya itu benar. Kalau mbahnya itu tadi ya beliaunya memang dalam kondisi kebingungan. Bak masalah ada asmo kok yang satunya itu bekso beksani tapi yang satunya itu kan bekso rekso gitu. Jenengan tahu rekso tuh? Itu kan bahasa Jawa ya. Direkso, direnggo, dijogo, dijaga. Makanya kalau ada peng namanya dana reksa. Lah itu berarti harta kekayaan jenengan itu direksa. Direksa itu dijogo. Jenengan nggak usah takut. Nggak bakalan hilang kalau ada apa-apa gitu mungkin maksudnya ya. Makanya disebut dana reksa gitu. Sama dengan jenengan. Kalau jenengan sudah direkso sama saudara empat jenengan, ya jenengan tanggung beres. Jenengan santai aja. Nggak akan ada apa-apa. Memang siapa yang bisa mengalahkan keempat saudara jenengan itu? Karena itu kan sifatnya hidup, sifat tola ya. Saudara empat jenengan itu sifat tola atau sifatnya hidup. Kalau orang Islam itu mungkin saudara empatnya itu ya Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijroil itu ya. Dan jenengan bisa bayangkan kalau orang sudah dijaga dengan Al-Muqarrabin atau keempat malaikat itu bagi saudara kita yang muslim ya. Terus beliaunya itu takut sama siapa? Kalau nggak cuma sama Gusti Allahnya ya. Maksud saya itu beliaunya takut sama siapa itu? Masa iya beliaunya itu takut sama yang disantet orang, dicelakakan orang dengan cara begini dan begitu ya. Nggak mungkin kan takut ya. Kalau beliaunya ini memang benar-benar ya direkso atau dijaga sama Al-Muqarrabin tadi. Ya sama dengan saudara kita yang di Bali. Ya, saudara kita yang Hindu ya. Kalau beliaunya itu sudah dijaga dengan keempat saudara kembarnya itu tadi. Arjapati, Marajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Terus makhluk apa yang bisa jentuh itu? Mau dileak orang? Mau diapakan? Bisa masuk. Nah, sama dengan kita. Di Putra Romo pun juga sama, di Putra Waya pun juga sama. Rokokan dulu ya. Nggak enak ngomong gini nggak pakai rokok itu ya. Di sini pun juga sama. Kalau jenengan memang sudah betul-betul ya direkso ya, saudara empat jenengan sudah betul-betul bekso rekso ya, niro pribadi ya, ngereksani diri jenengan ya, jenengan nggak usah bingung. Perkara apa aja tadi pasti ketemunya itu Padang, Gangsar, Jembar. Iya, Padang itu terang ya, Gangsar itu gampang, Jembar itu luas. Jenengan nggak akan mengalami kesempitan, jenengan nggak akan mengalami kesukaran, dan jenengan nggak akan mengalami yang namanya kegelapan. Itu yang disebut Padang, Gangsar, dan Jembar. Makanya bagi seorang pelaku kunci Putra Waya ya, Putra Waya, orang-orang yang menjalankan kapribaden kaluhuran itu selalu berharap bisa mendapatkan itu. Ya apa diri pribadinya itu bisa beksani, bisa dibareng-barengi ya, sama kakang kawa dan adik ari-arinya itu, sama asmo sejatinya yang putih sama yang hitam itu. Terus yang kedua, gimana caranya beliaunya ini bisa dibekso reksani sama keempat saudaranya itu tadi. Kalau itu yang sudah didapatkan, ya wis, muji rahayu, puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Sudah nggak akan ada apa-apa. Ya. Itu loh yang sering dikatakan kadang-kadang enom itu ya, kadang-kadang sepuh ya. Putra itu gak ono opo-opo. Iya, ono opo-opo putra itu gak bakal kena opo-opo. Soalnya apa? Soalnya kuncinya putra itu kena digawe opo-opo. Tapi kan itu harus tahu caranya Pak De. Ya iya. Kalau kamu nggak tahu caranya ya tetap kena opo-opo, ya tetap kena petoko, kena molo. Makanya jenengan jangan GR. Kalimat itu untuk siapa? Ya. Kalimat itu bukan kalimat salah, itu kalimat benar. Tapi kalimat yang seperti itu untuk siapa? Gitu loh ya. Putraku gak bakal kena opo-opo. Soalnya putraku ya memang gak kena opo-opo. Ya. Selama putraku mang, ya, wis iso nglakoni opo-opo. Ya dari itu tadi kan.
Ono apa-apa kunci, gak ono apa-apa kunci, kunciku kena digawe apa ae lah. Karena kuncinya itu sudah bisa dipakai apa aja, sehingga si Putro ini gak bakal kena apa-apa, gitu loh maksudnya. Nggih, paham ya? Dan gak kena apa-apa itu mergane si Putro itu ngerti ya Pak De apa carane. Iya, pasti kembalinya ke situ, ya. Kalau jenengan nggak tahu caranya ya tetap kena apa-apa. Ya. Karena kunci saya masih belum bisa dipakai untuk apa-apa ya Pak. Iya, dengan jenengan muter aja ngomong. Nggih, paham nggih jenengan nggih. Tadi disitulah panungguanipun asmo sejati ya. Jenengan harus paham. Mau putra waya kok ya. Jenengan harus tunung, harus paham ya. Kayak apa yang saya katakan ya. Ya seperti Pak D ya. Pak D Agus itu kan seperti itu ya katanya. Aku iki gak cuma paham apa dunung karo apa sing tak omong, tapi semua yang saya bicarakan ya wis tak lunggui gitu. Kan beda ya. Beda dengan jenengan mungkin ya. Jenengan iki ojo meneh kok nglenggahi apa sing sak jenengan omong. Jenengan paham apa dunung karo apa sing Mbak omongnya kadang enggak. Lah iki soro. Ngene kok kepingin gak kena apa-apa. Ya enggak mungkin. Ya. Kalau jenengan sudah paham, sudah dunung, bahkan jenengan sudah nglenggahi apa yang jenengan bicarakan. Jenengan wis nglenggahi tata gelare, ya. Wahyuipun Kanjeng Rama. Ya Kanjeng Rama yang mana aja lah. Terutama Kanjeng Rama semono ya. Mau Kanjeng Rama Resi Respati Kusumadewa, mau Kanjeng Rama Raden Mas Jaya Purnomo, apa Kanjeng Rama semono ya sama aja. Kalau jenengan memang sudah paham, jenengan sudah dunung, bahkan jenengan ngelenggahi tata gelaripun jangan apa ilmune Rama-Rama mang ya jelas kon nggak bakalan ono apa-apa. Apa-apa ora ono gitu ya. Makanya itu dipelajari yang baik ya, cari kadang sepuh yang benar-benar bisa menjelaskan tentang hal itu, yang bisa nuntun jenengan sampai jenengan itu bisa membuktikan kalimat itu tadi ya. Kalau memang kunci itu bisa dipakai apa saja, nah itu caranya kayak gimana sehingga hidup saya ini tidak sampai kena apa-apa. Nah, itu tanyakan ke kadang sepuh jenengan. Nggih? Ngoten mawon nggih? Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.